Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diaul Islam Zahidi dengan NIM 250604016. Saya dari Universitas Hamzan Wadi, Fakultas Teknik. Prodi saya Teknik Komputer. Saya dari kelas TKC. Di sini saya akan membuat tugas proyek dari MK Pemrograman Dasar. Judul proyek ini adalah membuat aplikasi mini berbasis konsol menggunakan bahasa C. Judul proyek yang saya dapatkan adalah Manajemen Inventaris Barang. Kali ini kita akan membahas program bahasa C untuk manajemen inventaris elektronik. Di sini kita akan membahas dari baris 1 sampai dengan baris 3. Pertama, kita panggil beberapa library standar C, yaitu stdio.h. Ini berfungsi untuk input dan output kayak printf dan scanf. Di sini juga ada string.h buat ngolah teks atau string. Di sini juga ada stdlib.h buat fungsi umum, misalnya manajemen memori. Lanjut ke baris 5 sampai dengan 6, konstanta. Di sini kita bikin konstanta, yaitu max barang. Artinya maksimal barang yang bisa disimpan adalah 100. Di sini juga ada nama file. Nah, nama file ini adalah buat simpan data inventaris. Kenapa kita memakai define? Supaya gampang diubah dan lebih rapi. Lanjut ke baris 8 sampai dengan 13. Nah, ini bagian penting. Kita bikin struk barang, struk bernama barang, yang isinya kode unik barang, nama-nama barang, harga barang. Jadi lebih simpelnya, satu barang memiliki satu data lengkap. Lanjut ke baris 15 sampai dengan 33, data awal inventaris. Di sini kita bikin array of struct bernama inventaris, yang artinya kita punya banyak barang. Setiap barang mengikuti format struct barang. Contohnya, barang kode 1, kapasitor 10 up, stok 50, harga 500. Barang dengan kode 11, IC 555 timer, stok 25, harga 5000. Sampai barang ke 16. Ini disebut data awal. Jadi pas program dijalankan, datanya sudah ada. Lanjut ke baris 34. Ini variabel untuk menyimpan jumlah barang yang aktif sekarang, yaitu 16. Nanti kalau ada tambah barang, angka ini bisa bertambah. Jadi kesimpulannya, program ini nyiapin struktur data inventaris, pakai struk biar rapi, pakai array biar bisa menyimpan banyak. Ke bagian header dan tampilan data di program si inventaris toko elektronik ini. Pertama, kita punya fungsi header toko. Fungsi ini tugasnya simpel banget, yaitu nampilin judul toko di layar. Di dalamnya ada beberapa printf, baris pertama dan baris terakhir. Itu cuma garis pembatas, biar tampilannya rapi. Terus di bagian tengahnya ada tulisan selamat datang di toko Zahid Berkah, dan sedia berbagai komponen elektronika. Jadi setiap program dijalankan, user langsung tahu ini program apa dan buat apa. Selanjutnya kita masuk ke fungsi tampilkan daftar barang. Fungsi ini berfungsi buat nampilin semua data barang yang ada di inventaris. Pertama, dibuat variabel i. Ini berfungsi buat keperluan perulangan. Lalu ada kondisi if jumlah barang, yang artinya kalau jumlah barang masih 0,
program bakal langsung menampilkan pesan belum ada data barang dan fungsi dihentikan pakai return. Kalau adanya program lanjut, di sini kita cetak judul kolom mulai dari kode nama, harga, dan stok supaya sejajar dan rapi, dipakai karakter tab. Setelah itu ada perulangan for dari I0 sampai jumlah barang. Di dalam perulangan ini, program menampilkan data setiap barang satu persatu. Lanjut, format printf di sini penting banget teman-teman. Ada %d buat angka, %s buat teks, dan ada %min 24 dipakai supaya nama barang rata kiri dan kelihatan rapi walaupun panjangnya berbeda-beda. Data yang ditampilkan langsung dari array inventaris mulai dari kode barang, nama barang, harga, sampai stoknya. Jadi intinya teman-teman, fungsi ini bikin data inventaris tampil dalam bentuk tabel yang rapi dan mudah dibaca. Dengan adanya dua fungsi ini, program inventaris jadi kelihatan lebih profesional dan user friendly. Bagian utilitas, yaitu fungsi bantu yang dipakai di banyak proses. Di sini ada fungsi bernama cari index by code. Fungsi ini tugasnya simple, nyari posisi barang dan array berdasarkan kode barang. Fungsi ini menerima satu parameter yaitu kode. Ini biasanya dimasukkan oleh user, misalnya waktu mau cari edit atau hapus barang. Di dalamnya, fungsi pertama kita buat variabel i buat perulangan. Lalu kita pakai log for dari indeks 0 sampai jumlah barang yang ada di inventaris. Setiap perulangan, program ngecek apakah inventaris i kode sama dengan kode yang dicari. Kalau ketemu, fungsi langsung mengembalikan nilai i, artinya kita dapat posisi barang itu di dalam array. Tapi kalau sampai akhir log tidak ada yang cocok, mungkin fungsi akan mengembalikan min 1. Teman-teman, nilai min 1 ini penting karena artinya barang tidak ditemukan. Biasanya kalau teman-teman memakai buat validasi supaya program nggak error. Jadi singkatnya, fungsi ini bikin program jadi lebih rapi. Nggak perlu nulis kode pencarian berulang-ulang, yaitu tambah barang, hapus barang, dan cari barang. Pertama ada fungsi menu tambah barang. Fungsi ini dipakai buat nambah data barang baru ke inventaris. Program bikin variabel struk barang B buat nampung data barang sementara dari input user. Lalu dicek dulu kalau jumlah barang sudah mencapai batas maksimum. Program bakal bilang inventaris penuh dan berhenti. Kalau masih ada slot kosong, user diminta masukkan kode barang. Kode ini dicek 2 kali, apakah inputnya valid dan apakah kodenya sudah pernah dipakai. Kalau kode sudah ada, program langsung minta user pakai kode lain. Selanjutnya, user masukin nama barang pakai fget supaya bisa membaca spasi. Karakter enter di akhir teks dihapus biar nama barangnya rapi. Setelah itu, user diminta masukkan harga barang dan stok awal. Kalau harga stok negatif, program bakal nolak input tersebut. Kalau semua data sudah benar, barang langsung dimasukkan ke array inventaris dan jumlah barang ditambahkan 1. Program ini menampilkan pesan barang berhasil ditambahkan. Kita lanjut ke fitur hapus barang. Sekarang kita lanjut ke fungsi menu hapus barang. Kalau inventaris masih kosong, program langsung kasih info kalau tidak ada barang yang bisa dihapus. User diminta memasukkan kode barang yang ingin dihapus.
Program mencari indeks barang menggunakan fungsi cari indeks by code. Kalau kode tidak ditemukan, program menampilkan pesan barang tidak ditemukan. Kalau ketemu, data barang setelahnya digeser ke kiri supaya tidak ada data yang kosong. Jumlah barang dikurangi 1 dan program menampilkan pesan barang berhasil dihapus. Lanjut ke fitur cari barang. Kalau inventaris kosong, program langsung memberi tahu user. User diminta memasukkan kode barang yang dicari. Kode tersebut dicek lagi menggunakan fungsi pencarian indeks. Kalau barang tidak ditemukan, program menampilkan pesan barang tidak ada di inventaris. Kalau ditemukan, program menampilkan detail barang mulai dari kode, nama harga, dan stok. Bagian file handling di program C, tepatnya buat menyimpan dan memuat data inventaris ke file. Pertama, kita lihat fungsi simpan file. Di sini program buka file pakai mode read. Kalau filenya gagal dibuka, bakal muncul pesan error dan proses langsung berhenti. Kalau berhasil, program bakal log semua data barang yang ada di inventaris. Terus setiap barang disimpan ke file fprintf dengan format kode, nama, harga, dan stok dipisahin pakai titik 2. Setelah semua data masuk ke file, ditutup dan muncul pesan kalau data inventaris berhasil disimpan. Selanjutnya kita masuk ke muat data dari file. Fungsi ini tugasnya mengambil data dari file pas program dijalankan. File dibuka pakai mode read. Kalau filenya belum ada, program aman-aman aja dan pakai data vault. Kalau filenya ada, program mulai baca baris demi baris pakai fget. Setiap baris dipisah datanya. Jadi hasilnya teman-teman, kode diubah ke integer, nama disimpan ke string, harga dan stok juga diubah ke integer. Setelah satu data lengkap, langsung dimasukkan ke array inventaris dan jumlah barangnya ditambah 1. Terakhir, file ditutup dan data inventaris siap dipakai. Jadi teman-teman, simpelnya fungsi pertama buat nyimpan data, fungsi kedua buat baca ulang data dari file. Bagian ini kita bakal bahas menu utama dan alur program dari aplikasi inventaris yang dibuat pakai bahasa C. Pertama, kita lihat fungsi tampilkan menu. Fungsi ini tugasnya simple teman-teman, yaitu nampilin daftar menu ke layar yang isinya lihat daftar barang, tambah barang, hapus barang, cari barang, simpan data ke file, dan keluar. Di akhir, user diminta buat memilih menu dari angka 1 sampai dengan 6. Sekarang kita masuk ke fungsi main yang bisa dibilang sebagai pusat kendali program. Di awal ada variabel pilihan buat menyimpan menu yang dipilih user. Terus program langsung memanggil muat dari file. Ini penting banget teman-teman, karena kalau file data inventaris sudah ada, datanya bakal langsung dimuat ke dalam program. Setelah itu, program ke perulangan do while. Artinya menu bakal terus muncul selama user belum memilih keluar. Di dalam loop ini, program nampilin header toko, lalu nampilin menu utama. Setelah itu, user diminta buat masukin pilihan menu. Kalau input yang dimasukkan bukan angka, program langsung kasih pesan error dan dihentikan. Biar nggak terjadi error, kalau inputnya valid, program lanjut ke bagian switch case. Di sini menu dijalankan sesuai pilihan user.
Jadi penjelasannya teman-teman, case 1 nampilin daftar barang, dan case 2 masuk ke menu tambah barang, case 3 masuk ke menu hapus barang, case 4 masuk ke menu cari, case 5 nyimpan data ke inventaris, case 6 keluar dari program dan nampilin pesan terima kasih. Kalau user masukin angka di luar 1 sampai 6, program bakal kasih pesan pilihan menu tidak valid. Setelah itu menu dijalankan kalau user belum memilih keluar. Program bakal minta user buat tekan enter dulu sebelum balik ke menu utama. Di sini ada get her 2 kali. Yang pertama buat buang sisa karakter numeric. Yang kedua buat nunggu user benar-benar tekan enter. Perulangan akan terus berjalan selama teman-teman pilihan menu bukan angka 6. Begitu user pilih 6, program keluar dari loop dan aplikasi pun berhenti dengan rapi. Jadi singkatnya teman-teman, menu utama itu untuk mengatur interaksi user, main atur alur program dari awal sampai akhir. Semua fitur bisa diakses lewat menu yang simple dan jelas. Kita akan mencoba menjalankan program ini, apakah bisa berjalan atau tidak. Nah teman-teman, program ini bisa menampilkan output. Ini terdapat 6 fitur, yaitu fitur 1 lihat daftar barang, fitur kedua tambah barang, fitur ketiga hapus barang, fitur keempat cari barang, fitur kelima simpan data ke file, fitur keenam keluar. Oke teman-teman, gak kerasa kita sudah berada di penghujung video. Di sini saya berterima kasih kepada teman-teman telah menemani saya dari awal video hingga akhir video. Di sini saya berhasil membuat program manajemen inventaris barang yang terdapat beberapa fitur, yaitu lihat daftar barang, tambah barang, hapus barang, cari barang, simpan data ke file. Di sini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. See you next video. Bye bye.